Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua. Oke, di sini kita masuk ke modul 8 ya, tentang Excel, VBA Programming, Array, dan Loops. Ya, sebelumnya di sini ada beberapa pengertian dan tujuan praktikum. Nah, di sini saya bakal langsung ke bagian coding atau ke bagian inti materinya. Jadi, kalau kalian masih bingung, bisa kalian pahami sendiri atau juga bertanya ke Aslab 1 dan 2-nya terkait pengertian-pengertian yang ada di modul 8 ini. Oke, yang pertama mungkin di sini kita masukkan dasar teori, ada beberapa poin ya seperti sales property, loop, dan juga pengertian lainnya. Ya, di sini kita langsung masuk saja ke loop. Nah, ini loop ada pengertiannya, bisa kalian baca. Ya, di sini ada anak ataupun juga sub dari loop itu. Beberapa anak pengertian dari loop yang tadi. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang single loop terlebih dahulu. Oke, untuk single loop ini ada codingannya ya. Dan ini hasilnya, hasil yang didapatkan dari proses perhitungan atau juga proses pemasukan coding yang sudah dibuat. Ya, di sini kita buat masukan dulu dim i as integer. Tahap awalnya tuh dim i ini kita kategorikan sebagai objek ya. Objek yang ada pada sheet-nya gitu. Jadi ntar untuk coding ini dimasukkan pada Visual Basic makro ya, di makro di Excel. Dan saya lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah saya sebutkan ini sebagai objek. Lalu lanjut ke for i sama dengan 1 sampai 6. Maksudnya apa? For i ini maksudnya poin 1 sampai 6. For i ini jadi objek ini tuh ada dalam kolom atau baris 1 sampai 6 gitu. Untuk salesnya sendiri di sini ada i, 1 dalam kurung ya, titik value sama dengan 100. Maksudnya apa? Jadi untuk i ini itu value-nya atau angka yang ada di dalam situ itu ada 100. Lanjut ke next i. Next i itu apa? Next i itu jadi maksudnya untuk value 100 ini ada dalam poin 1 sampai 6 gitu. Jadi untuk angka 100 ini ada dalam poin 1 sampai 6. Next i. Jadi keseluruhannya hasilnya seperti ini nih, bisa dilihat ya hasilnya. Oke, mungkin sekarang saya langsung praktekkan. Kalian buka Excel-nya dulu aja, masuk ke menu developer, langsung ke Visual Basic. Nah, kalian buka sheet 1 dan masukkan coding yang ada di sini ya tadi. Karena saya sudah buat, jadi saya langsung copy saja. Nah, oke. Oh ya, di sini kalau kalian bingung, di sini kan ada itu ya, ada button ya. Saya praktekkan juga untuk buat buttonnya. Kalian masuk ke insert, lalu ke active X control, buat comment button. Kira-kira aja ya, sesuai layaknya seperti apa gitu. Nah, terbuat seperti ini, klik 2 kali, langsung kalian copy paste codingnya dan coba untuk di run. Nah, itu udah di run, kita lihat hasilnya. Nah, ini sama ya kayak contoh yang ada di modul seperti ini. Jadi sales ini bergantung pada hasil yang ada di Excel. Ini kalau Excelnya berubah, pasti di hasil di Excelnya pasti berubah gitu. Dan saya juga harapkan ke kalian semua dalam pengerjaan ini, kalian harus fokus dan juga teliti. Karena kalau ada satu huruf atau satu angka aja yang terlewat, ataupun juga tidak sesuai ya. Karena kalau nggak sesuai itu bakal mempengaruhi hasil. Bisa jadi hasilnya jadi error ataupun juga lain hasilnya gitu. Jadi benar-benar harus sama ya untuk pengerjaan di Visual Basic atau bagian modul 8 ini gitu. Oke, itu untuk yang single loop. Kita lanjut ke double loop. Double loop ini hampir sama dengan single loop tadi, cuman ada beberapa
beberapa poin yang ditambahkan atau beberapa rumus yang ditambahkan. Nah, di sini ya di bagian cells bisa dilihat. Coba kita langsung praktekkan saja. Nah, ini di sheet tadi kita buat sheet baru, sheet 2, lalu kita ke Visual Basic. Nah, ini hati-hati ya, jangan masukin di sheet 1 lagi, tapi harus di sheet 2. Nah, dan buat juga buttonnya, jangan lupa. Nah, sini langsung kopas saja, karena saya udah buat codingannya. Oke. Ini ensub, hati-hati juga jangan sampai double. Private sub command button 1, klik dim as integer. Nah, ini cells ada penambahan ya, i, 2, berarti ada di kolom kedua. Kalau tadi yang single loop itu cuma di kolom 1, ini ada di kolom 2 juga gitu. Coba kita run. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini, sama kayak hasil yang di modul. Itu penambahannya cuma ada di situ aja sih sebenarnya. Dan untuk double loop ini kalian bisa praktekkan juga, misalnya kalian ingin buat ada di 9 kolom atau juga berpuluh-puluh kolom ya. Kalian tinggal tambahin aja cells di koma, langsung tambahin kolom mana yang akan kalian tambahkan. Misalnya kalian mau buat 10, berarti kalian harus buat 10, dan value-nya ingin berapa itu terserah kalian sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Ini hasilnya jadi kayak gini ya. Oke, itu yang untuk double loop. Kalau ada yang tidak ada yang mengerti, bisa ditanyain ke aslabnya ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini kalian harus perhatikan baik-baik kata per katanya, karena kalau ada yang kurang, itu akan mempengaruhi hasil ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, triple loop. Nah, triple loop ini cenderung jarang digunakan ya, jadi untuk prakteknya itu emang tidak ada contohnya di sini, jadi bisa kita lewat. Nah, kita loncat ke bagian do while loop. Do while loop ini seperti kita lihat ada codingannya di sini ya. Nah, maksudnya apa? Nih kita lihat bersama-sama, dim i as integer. Seperti yang saya jelaskan, itu seperti biasa ini objek ya. I sama dengan 1. Do while i kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Jadi hasilnya itu akan kurang dari 6 baris. 6 baris yang ada. Seperti kita lihat, bisa kita lihat di hasilnya nih di sini. Nah, di cellsnya itu cuma satu cell ya, atau cuma satu kolom yang dipakainya dengan value 20. I sama dengan I sama dengan I tambah 1 gitu. Ini tuh I itu bisa diakumulasikan sebagai 1 ya. Jadi I tambah 1 jadi 20 gitu. Dan jangan lupa loop. Nah, ini emang persyaratan yang ada pada do while loop. Jadi untuk tahapannya itu kalian buat saja seperti ini. Dan misalnya kalian punya batas dalam pengerjaan sesuatu gitu ya, ataupun juga satu hal gitu. Nah, ini pakai do while loop bisa, itu untuk membatasi sebenarnya do while loop ini. Jadi biar nggak lebih dari 6 kolom atau 6 baris yang ada pada sheet-nya gitu ya. Coba kita masukkan dulu do while loop. Kita buat di sheet baru ya, sheet 3 nih. Kita masuk ke VBA, masukin di sheet 3. Buttonnya jangan lupa. Oke, kita run. Dan kita lihat hasilnya, nah seperti ini 20. Kalian ngeran bisa pakai tombol di sini atau juga F5 ya. Di sini saya pakai tombol manual soalnya biar kalian lebih jelas aja kelihatannya gitu. Oke, itu untuk do while loop. Pengerjaannya seperti itu. Itu untuk mengetahui batas sebenarnya, batas bahwa kita tuh bakal
membuat sebuah objek dari poin 1 sampai 5 saja. Nah, 6 itu nggak termasuk, kurang dari 6 soalnya di sini kan. Jadi angka atau hasil yang tertera tuh cuman dari huruf atau cuman dari angka 1, baris 1 sampai baris 5 saja. Jadi angka 6 itu pembatas dalam dalam codingannya gitu. Oke, yang terakhir di sini ada do anti loop. Do anti loop ini saya praktekkan juga, kita buat di sheet baru ya. Ya, do anti loop ini kebalikan dari do while loop yang tadi. Do anti loop ini sama dengan ya di sini tuh codingannya ini hampir sama dengan yang tadi. Cuman bedanya do until i lebih dari 6. Mungkin untuk yang belum tahu itu bakal menganggapnya ini lebih ya. Tapi sebenarnya angka simbol ini tuh berarti sama dengan 6 gitu. Kalau tadi kita buat codingan itu kurang dari 6, jadi hasil akhirnya itu di 5 ya kan. Di hasil terakhirnya itu ada di angka 5, di baris 5. Nah, ini tuh do until itu sama dengan 6. Jadi hasil akhir itu ada di baris ke-6. Gitu. Untuk codingannya seperti ini. Bisa kalian praktekin juga ya sambil dipraktekin. Nah, ini kita kopas dulu. Masukin ke VBA, ke sheet 4. Kurang besar. Oke. Oke, run. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau tadi di sheet 3 cuman sampai baris 5, sheet 4 ini sampai baris 6. Do until ini ya. Kalau ini do while. Ini do until, bedanya gitu. Jadi batasnya itu sampai 6. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan kalian, opsi-opsinya bisa dipilih. Mau pakai do while atau do until itu sebenarnya sama aja ya. Itu opsi aja, opsi yang bisa kalian pilih gitu. Biar lebih enaknya pakai yang mana gitu.